Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborning dalam firman satu ayat. Firman satu ayat saya ambilkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Inilah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang berbahagia saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, akhir-akhir ini, banyak sekali orang-orang mencari suatu bentuk keteladanan kehidupan yang baik di manapun kita berada, supaya kita juga bisa meneladani figur-figur tertentu untuk dipakai teladan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kali ini, kita akan meneladani Kristus. Kita akan meneladani Kristus. Sebelum itu, saya ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami untuk bisa meneladani jejak-jejak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah, tuntunlah kami, biar dunia ini atau banyak orang meneladani kehidupan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara teliti, kalau saudara lihat di dalam setiap kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes, banyak sekali jejak-jejak teladan yang telah ditinggalkan untuk para pengikutnya, supaya para pengikutnya mengikutinya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan, lihat ayat 21 1 Petrus pasal 2. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Penderitaan Kristus saya perlihatkan kepada saudara di dalam 1 Petrus pasal 2 ini ayat 24. Salah satu contoh saja. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa-dosamu, dosa-dosa dunia, dosa-dosa orang-orang yang mau mempercayainya. Ia sendiri, Kristus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tubuhnya, di kayu salib. Kayu salib, simbol kekristenan. Salib, lambang simbol kekristenan adalah salib. Di kayu salib itulah dia mengalami penderitaan yang hebat, memikul dosa saudara dan saya, dosa dunia. Sekalipun demikian, saudara, akhir-akhir ini juga banyak sekali penghujatan kepada Kristus, penolakan kepada Kristus. Simbol-simbol kekristenan diinjak-injak, dipatahkan, dibakar, diturunkan, dan lain sebagainya. Itu simbol-simbol kekristenan. Salib, Alkitab, itu simbol-simbol kekristenan. Sekalipun demikian, simbol-simbol kekristenan tersebut diperlakukan
semena-mena, diperlakukan dengan sangat-sangat tidak hormat, tidak baik, dan menjurus itu kepada penistaan. Tetapi dia tidak sadar, dia tidak paham tentang firman Tuhan yang di dalam ayat 24 itu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saudara dan saya hidup untuk kebenaran. Supaya saudara dan saya yang telah mati karena dosa, yang telah mestinya tidak pantas di hadapan Allah, yang semestinya mati karena dosa, hidup untuk kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh jejak teladan Kristus yang luar biasa, Kristus yang menderita, mati di kayu salib, telah saya bacakan tadi. 3 hari bangkit. Inilah iman Kristen. Yesus yang mati dan bangkit. Puncak kemenangan iman Kristus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, supaya saudara dan saya hidup untuk kebenaran. Jejak-jejak teladan Kristus yang luar biasa, ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kamu dipanggil, untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Maka di dalam ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kristus telah menderita untuk saya. Kristus telah menderita untuk kamu. Kristus telah menderita untuk dunia. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Meninggalkan teladan bagi saya, saudara. Meninggalkan teladan bagi kita semua, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalimat terakhir pendek, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak Kristus. Ini perintah, supaya itu perintah, supaya kamu, supaya setiap pengikutnya, supaya kita semua mengikuti jejaknya. Saudara, contoh jejak Kristus yang indah. Saya baca ayat selanjutnya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Dan saya lanjutkan di ayat 23. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dia dengan adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia sudah memberikan teladan. Dia tidak berbuat dosa, tidak berbohong, tipu tidak ada di dalam mulutnya, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Ketika Kristus dicaci, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Itulah kehidupan yang indah, kehidupan total yang ketika ini diteladani orang percaya. Banyak sekali contoh-contoh konkret orang-orang yang meneladani
mengikuti jejaknya. Saya percaya ketika saudara mendengar firman ini, mendengar dari hati, saudara akan tersentuh supaya saudara mengikuti jejak Kristus. Bukan saudara untuk dikenang, tetapi untuk mengikuti jejak teladan saudara Kristus yang merupakan Raja Gereja, yang berdaulat penuh, berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Itu yang saudara teladani. Ketika saudara tersentuh dengan firman ini, biarlah firman ini juga membentuk hatimu dengan komitmen yang tinggi, belajar hidup dalam kebenaran dan mengikuti jejak Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara juga akan belajar meneladani firman Tuhan. Sekalipun penderitaan saudara alami, kesulitan saudara alami, ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Yang utama dalam hidupmu apa? Fokus dalam hidupmu apa? Oleh karena itu ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara dipanggil, dipilih Kristus untuk menderita, mengikuti jejaknya. Sebab Kristus juga sudah menderita, dosa-dosamu ditanggung. Maka ayat 21 sebagai penutup saya baca ulang. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi saudara. Amin.